Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my English class. How are you today? I hope you are doing well. Halo semuanya, selamat datang di kelas bahasa Inggris saya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik. Kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris kelas 9, yaitu telling purpose or intention. Telling purpose or intention memiliki arti mengungkapkan tujuan atau maksud. Jadi yang akan kita pelajari kali ini adalah cara untuk mengungkapkan maksud dan tujuan dalam bahasa Inggris. Sebelum kita masuk ke materi intinya, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran atau learning purposes dalam pembelajaran kali ini. Jadi, dalam pembelajaran kali ini, kalian diharapkan nantinya bisa untuk explore and give information about the purpose of an activity. Bertanya dan memberikan informasi mengenai tujuan dari suatu aktivitas tertentu. Itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah to know the use of to, in order to, and so that. Memahami penggunaan to, in order to, dan so that. Ini adalah kata sambung yang biasanya nanti akan digunakan ketika kita ingin menyatakan suatu tujuan di dalam sebuah kalimat. Langsung saja kita simak pembahasan yang pertama. Yang pertama di sini ada asking someone's purpose of doing something. Ini adalah cara untuk menanyakan tujuan seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Jadi, untuk menanyakan suatu tujuan kepada seseorang, itu kita bisa menggunakan beberapa ungkapan atau expression. Yang pertama ada what is it for? Ini untuk apa? Atau ini gunanya untuk apa? Nah, ini kita bisa gunakan kalimat ini untuk menanyakan suatu tujuan pada seseorang. Yang kedua, kita bisa gunakan kalimat why do we need to bla 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 dan diikuti dengan tanda tanya. Nah, ini bla bla blanya kita bisa sambung dengan kata-kata atau kalimat lain yang sesuai dengan konteksnya. For example, why do we need to wear a helmet? Kenapa kita harus memakai helm? Nah, di sini contoh untuk menanyakan suatu tujuan kepada seseorang. Kenapa kita harus memakai helm? Nah, yang ketiga ini juga kurang lebih seperti yang contoh kedua, namun hanya berbeda ungkapan saja. Coba kita lihat. Yang ketiga ada why should bla bla bla. Contohnya, why should we wear helmet? Kenapa kita harus memakai helm? Nah, ini kan hampir sama dengan yang contoh kedua. Hanya berbeda ungkapannya saja. Nah, itu tadi ada beberapa contoh cara untuk menanyakan tujuan kepada seseorang dalam melakukan suatu kegiatan atau sesuatu. Selanjutnya, di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, itu kita bisa menggunakan kalimat yang nantinya akan menggunakan kata seperti to, in order to, dan so that. Ini adalah kata sambung atau conjunction yang biasanya kita gunakan untuk menjawab, untuk menyatakan suatu tujuan. Yang pertama ada to. Sebenarnya to, in order to, dan so that ini memiliki arti yang sama, yaitu memiliki arti agar, supaya, untuk, atau bertujuan untuk. Tiga-tiganya memiliki arti yang sama, hanya penggunaannya di sini akan berbeda. Coba kita lihat untuk penggunaan kata sambung yang pertama, yaitu to. To digunakan pada kalimat yang diikuti dengan verb atau kata kerja dan juga be. Masih ingat contoh kata kerja? Kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu kegiatan. Contoh, for example, membaca atau read dalam bahasa Inggris. Eat, makan. Speak,
berbicara, make, membuat, dan lain-lain. Intinya, kata yang menunjukkan suatu kegiatan itu adalah kata kerja. Nah, ingat, to digunakan ketika kalimat tersebut diikuti dengan kata kerja. For example, mari kita lihat contohnya. Di sini ada kalimat I'm using my handphone to call my parents. Aku menggunakan HP-ku untuk menelpon orang tuaku. Di sini, setelah kalimat I'm using my handphone, di belakangnya diikuti dengan kata kerja. Kita bisa temukan call di situ merupakan kata kerja. Jadi, untuk kata sambungnya kita menggunakan kata to. I'm using my handphone to call my parents. Aku menggunakan HP-ku untuk menelpon orang tuaku. Call merupakan kata kerja sehingga kata yang digunakan adalah to. Contoh yang kedua. I wake up early to be on time. Saya bangun pagi-pagi supaya tepat waktu. Berbeda dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama kalimatnya diikuti dengan kata kerja, yaitu call. Sementara di kalimat yang kedua, kita bisa temukan kalimatnya diikuti dengan kata be, yaitu be on time. Menjadi, I wake up early to be on time. Saya bangun pagi-pagi supaya bisa tepat waktu. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Kata selanjutnya yang kita bisa gunakan untuk menyatakan tujuan adalah in order to. Pada dasarnya, in order to itu juga sama artinya dengan to, yaitu agar, supaya, atau bertujuan untuk. Nah, pada dasarnya penggunaannya juga sama, tetapi penggunaan in order to itu digunakan pada kalimat yang sifatnya lebih formal. Untuk penggunaan katanya sendiri itu sama, yaitu digunakan pada kalimat yang diikuti dengan verb atau kata kerja dan juga be. Verb seperti tadi yaitu kata yang menunjukkan suatu kegiatan atau suatu aktivitas. Kita lihat contohnya di sini ada we should study hard in order to pass the examination. Yang artinya kita harus belajar yang keras agar lulus ujian. Di sini kita bisa temukan di dalam kalimat ini, kalimatnya diikuti dengan kata kerja. Kata kerja yang kita temukan adalah pass, lulus. Pass merupakan kata kerja, sehingga dalam kalimat ini kita harus menggunakan in order to. Untuk contoh yang kedua, ada kalimat seperti ini, we have to study hard in order to be smart. Kita harus belajar yang keras supaya pintar. Jika tadi di kalimat yang pertama, kalimatnya diikuti dengan kata kerja yaitu pass. Di kalimat kedua, kita bisa temukan kalimatnya diikuti dengan kata be. Sehingga di contoh yang kedua, kita juga bisa menggunakan in order to. Nah, in order to juga memiliki bentuk negatif. Contoh, mari kita lihat kalimatnya. We should eat well in order not to get sick easily. Kita harus makan dengan benar supaya tidak mudah sakit. Berbeda dengan kalimat-kalimat sebelumnya, di sini kita bisa temukan ada makna supaya tidak, yang kita bisa gunakan kata in order not to. Next, selanjutnya ada kata sambung yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk menyatakan tujuan, yaitu so that. So that juga memiliki arti yang sama dengan to dan in order to, yaitu agar, supaya, atau bertujuan untuk. Namun so that memiliki perbedaan dalam penggunaannya. So that digunakan pada kalimat yang diikuti dengan klausa atau kalimat yang paling tidak memiliki sebuah subjek dan predikat. Mari kita lihat contohnya. For example, she works hard so that she can earn much money. Dia bekerja sangat keras supaya dia menghasilkan uang yang banyak. Pada kalimat ini, kita bisa lihat bahwa kalimatnya diikuti dengan
sebuah kalimat yang memiliki subjek dan juga predikat, yaitu subjeknya adalah she. She can earn much money. Dia bisa menghasilkan uang yang banyak. She works hard so that she can earn much money. Dia bekerja sangat keras supaya dia bisa menghasilkan uang yang banyak. Jadi so that di sini digunakan ketika kalimatnya itu diikuti dengan klausa atau kalimat. Yang paling tidak dia memiliki sebuah subjek dan juga predikat. Masih ingat kan contoh subjek yang biasa kita gunakan dalam kalimat? Di sini untuk mengingat kembali subjek pronoun yang biasa digunakan ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, kata ganti untuk benda. Nah, pada kalimat di contoh yang pertama itu kita bisa temukan subjek yang terdapat pada kalimat tersebut adalah she, dia perempuan. Nah, mari kita lihat contoh yang kedua. I leave the house early so that I can get the tickets. Aku berangkat dari rumah lebih cepat supaya aku bisa dapat tiketnya. Nah, di sini juga kalimatnya diikuti dengan kalimat yang memiliki subjek. Subjek yang bisa kita temukan adalah I. I can get the tickets. Aku bisa dapat tiketnya. Menjadi I leave the house early so that I can get the tickets. Aku berangkat dari rumah lebih cepat supaya aku bisa dapat tiketnya. Di sini so that memiliki perbedaan penggunaan dari kata sebelumnya yaitu to atau in order to, karena so that digunakan pada kalimat yang memiliki paling tidak sebuah subjek dan juga predikat. Sekarang mari kita coba untuk mengerjakan beberapa contoh soal berikut ini. Di sini ada sebuah kalimat yang di tengah-tengahnya itu ada bla 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 atau titik-titik yang kosong yang nantinya kita harus isi dengan menggunakan kata to, in order to, atau so that. Kita analisa dulu kalimatnya. Yang pertama yaitu I go to the cafe bla 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 meet him. Saya pergi ke kafe titik-titik bertemu dengan dia. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus melihat di belakang titik-titik tersebut katanya berbentuk kata kerja atau sebuah subjek. Mari kita lihat sama-sama. Di sini kata yang bisa kita temukan adalah meet yang artinya bertemu. Meet adalah sebuah kata kerja. Maka di soal nomor 1 jawaban yang benar adalah in order to, karena setelah titik-titiknya kita bisa temukan kata kerja atau verb di sana. Menjadi I go to the cafe in order to meet him. Saya pergi ke kafe untuk bertemu dengan dia. Kita lihat contoh soal yang kedua. I read books bla 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 bla, I can gain more knowledge. Saya membaca buku-buku titik-titik, saya bisa menambah ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita bisa temukan ada subjek yang juga diikuti dengan beberapa kata yang menjadi sebuah kalimat. Di sini kita bisa lihat terdapat subjek I, yaitu saya. Ingat, tadi apabila kalimatnya diikuti dengan subjek, maka kata yang bisa kita gunakan adalah so that. Menjadi I read books so that I can gain more knowledge. Saya membaca buku-buku supaya saya bisa menambah lebih banyak ilmu pengetahuan. Contoh yang ketiga, ada I wake up earlier bla 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 miss the train.
Saya bangun lebih awal, titik-titik, miss the train. Nah, di sini seperti contoh soal yang sebelumnya, kita bisa temukan setelahnya titik-titik itu terdapat kata miss yang merupakan sebuah kata kerja atau verb. Maka untuk melengkapi kalimat ini kita bisa menggunakan kata in order not to. Kenapa kita pakai in order not to? Karena di sini yang kita gunakan adalah bentuk negatifnya. I wake up earlier in order not to miss the train. Saya bangun pagi-pagi supaya saya tidak ketinggalan kereta api. Di sini kalimat yang dimaksud adalah supaya tidak tertinggal kereta api. Maka kata yang cocok untuk melengkapi kalimat ini adalah in order not to, yaitu bentuk negatif dari kata in order to. Tinggal ditambahkan not setelah kata order. Nah, itu tadi ada beberapa contoh soal yang berkaitan dengan telling purpose or intention dengan menggunakan kata to, in order to, maupun so that. Mudah-mudahan bisa dan mudah untuk dipahami. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Thank you so much karena sudah menyimak video dari saya. Mudah-mudahan materi telling purpose or intention yang tadi disampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk yang menonton video ini. Terima kasih. Thank you so much. See you next time.